ini adalah Indonesia gitu, dengan kota yang sama kayak Sunda Kelapa, terus tempat-tempat yang mirip kayak Jatinegara, Cirebon dan segala macam, cuma di sebuah semesta yang berbeda gitu. Kira-kira ya mungkin seperti itu kejadiannya kalau perpecahan itu meruncing di Indonesia gitu. Mereka menjalankan agama dengan sangat baik, menunaikan setiap ibadah yang disyaratkan, mendatangi setiap komune, membayar setiap derma, berziarah ke cahaya semesta sebisa mungkin. Namun dari sujud pertama hingga lafal lidah terakhir, mereka tak paham untuk apa mereka melakukannya, di luar sebuah kewajiban atau identitas diri. Teman-teman, apa kabar? Kita ketemu lagi di Kepo Buku untuk edisi hari ini. Hari ini gue sama Steven aja kita berdua, karena Toto lagi ada tugas penting. Dia lagi namatin buku yang teramat penting di seluruh dunia. Buku apa itu? Ntar lu tanya sendiri sama Toto. Gue gak berani jawabin buat Toto. Anyway, hari ini walaupun Toto gak ada, kita punya seorang teman. Ini teman ini udah lama banget sebenarnya. Pengen banget kita undang untuk cerita tentang bukunya. Banyak yang menarik. Gue kebetulan udah sempat baca draftnya. Apa sedikit atau banyak ada perbedaan nanti kita tanya. Tetapi yang bikin gue langsung tertarik itu adalah karena ini konsepnya novel distopia gitu. Dan sependek ingatan gue nggak pernah tahu tuh, belum banyak menemukan novel-novel distopia Indonesia, apalagi yang mengingatkan gue sama George Orwell. Tapi oke, gue mau sapa temen gue yang di Ambon dulu. Halo Bang Rane, ya Oke. Kita berdua aja nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa ya? Yep. Udah Toto cuekin aja, biarin aja. Ntar kalau dia denger ngomel deh. Izin satu hari nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Jangan terus-terusan tapi. Nah, tapi ya itu, seperti kita bilang tadi, kita punya tamu spesial gitu kan ya. Iya. Sebenarnya udah lama, terus Steven sendiri udah bilang, ayo dong, kapan Mas Ari di Perth? Waktu itu masih di Perth dia tinggalnya ya, kita ajak ngobrol di sini gitu. Tapi baru keingetan lagi setelah kita sempat kontak-kontakan di Instagram, dan akhirnya, wah iya, novelnya perlu kita bahas nih. Nah, kita sapa dulu ya, Fen ya. Iya, selamat datang tamu spesial Kepo Buku kali ini. Penulis novel Puspa Bangsa yang diterbitkan di Karya Karsa dan akhirnya dibukukan di tahun ini lewat penerbit buruan.co. Mari kita sambut Karimnas. Selamat datang. Halo, terima kasih Bang Rane, Steven sudah mengundang saya di acara yang sangat saya idolakan ini. Saya juga sudah lama nih sebenarnya berharap, kapan nih gue diundang nih, akhirnya kesampaian juga. So, terima kasih atas undangannya. Oke, sebelum cerita panjang tentang Puspa Bangsa, tentu saja dari versi penulisnya, Steven yang baru selesai, baru tamat. Iya. Gue minta cerita dulu, Fen. Kalau dari sudut pandang lo, ini novel apa, Fen? Untuk sepengetahuan teman-teman semua ya, ini ceritanya bisa teman-teman nikmati di platform Karya Karsa. Kalau teman-teman lebih suka baca e-book, lebih suka baca lewat gadget gitu, ini bisa teman-teman nikmati dengan kurang lebih 50.000 lah. Ada 9 episode, itu dengan satu episode free, teman-teman bisa lihat previewnya, bisa lihat bagaimana pembukanya tuh udah benar-benar benar-benar menggelegar gitu. Buat aku, Puspa Bangsa ini novel thriller yang kompleks sebenarnya. Namun racikan olah katanya, deskripsinya itu benar-benar memikat, Bang Rane. Dan satu poin yang aku cermati ya, ini sepenuhnya memakai diksi-diksi Indonesia gitu. Sehingga kekompleksan dan jagat bangun yang dibikin sama Karimnas membuktikan kalau hebat banget ya keindahan bahasa Indonesia. Dengan deskripsi yang begitu ajaib lah, bisa dibilang, dengan karakter-karakter yang juga dibumbui dengan aksi-aksi yang padat gitu. Impresi pertama di pembacaan aku tuh awal-awalnya itu seperti kayak novel Jack Reacher gitu, detektif gitu. Oh, malah gitu ya, lu kesan yang lu dapet ya? Iya, gelap gitu. Ketika membaca chapter pertamanya udah langsung berubah gitu, Bang Rane.
kayak Blade Runner gitu. Kesannya kayak futuristik, kesannya kayak berada di semesta Nusantara yang lain gitu. Padahal ini Nusantara di tahun 96 gitu. Tapi di alternatif version Indonesia ini udah begitu begitu terasa sekali nuansa distopianya gitu. Dan secara keseluruhan novel ini benar-benar memberikan perjalanan yang asik aja buat aku. Sebelumnya saya mau terima kasih dulu ke Steven untuk pujiannya yang luar biasa. Saya jadi I think it's worth it my time akhirnya untuk istilahnya pada saat seorang menulis buku itu kan ingin ada at least satu orang tergugah itu udah cukup buat seorang penulis, buat saya pribadi. Jadi thank you Steven, you make it worthwhile. Asik. Jadi sebenarnya itu Karim itu siapa, Ri? Nama Karimna sendiri itu memang benar itu nama pena. Jadi ya memang kita kan udah kenal lama nih Bang Rani, dan mungkin buat pendengar Kepo Buku yang cermat mungkin sempat mendengarkan dulu, saya juga sempat mengirimkan kayak resensi buku gitu kan. Saya kalau nggak salah 2017-2018 waktu saya masih tinggal di Perth gitu, pernah mengirimkan resensi buku. Saya menggunakan nama Ari di Perth, dan ya itu memang itu adalah nama asli saya, Ari. Sementara Karimnas adalah nama pena, jadi memang nama yang saya gunakan untuk menulis fiksi. Sejarahnya dulu kenapa saya pakai nama pena, itu dulu saya sempat dulu tahun 2015 gitu ya kalau nggak salah, itu bergabung dengan sebuah klub menulis. Jadi ada beberapa orang, ada sekitar 10 atau berapa gitu ya, ya kita belajar menulis bareng-bareng lah gitu, dan kita belajar menulis cerpen. Dan ya mungkin waktu itu kepikiran this is a new world buat saya gitu, sebuah dunia yang baru. Sebelumnya saya sudah banyak menulis memang, tapi dalam bentuk blog, jadi artikel atau review yang gitu-gitu itu udah sering gitu. Tapi menulis yang fiksi itu baru banget, itu pengalaman pertama menulis fiksi secara serius gitu ya. Dan ya tiba-tiba terbersit ide untuk membuat sebuah persona baru gitu, dan lahirlah nama Karimnas gitu. Kita tuh punya kebiasaan di Kepo Buku kalau ngundang penulis, kita yang komentarin dulu, kita langsung to the point ngobrolin novelnya, baru kita tanya novelisnya. Ini fair nggak kira-kira penilaiannya? Nah, menurut lu sendiri? Secara objektif saya rasa fair memang, karena kalau misalnya yang sudah membaca, memang itu novel ini dibuka dengan sebuah kasus lah ya. Jadi kalau misalnya kesan pertamanya adalah bahwa ini sebuah thriller atau crime series atau detective series, itu ya sangat bisa dipahami karena memang epilognya langsung dibuka dengan sebuah case gitu. Lalu kesan berikutnya bahwa ini sebuah distopia, memang ya saya sepakat, memang itu yang ingin saya cerminkan dari si universe dari si semesta dari novel ini gitu, bahwa novel ini terjadi di sebuah tempat yang sama dengan Indonesia. Jadi saya sebutnya di novel ini di Nusantara, cuma di semesta yang berbeda gitu. Jadi ya mungkin kalau yang suka membaca sci-fi atau nonton film science fiction pasti tahu tentang konsep alternate universe itu ya, di mana pada saat ada sebuah peristiwa yang pivotal gitu ya di masa lalu, dengan outcome yang berbeda menghasilkan masa depan yang berbeda gitu lah ya. Kayak mungkin yang populer Back to the Future, atau kalau di literatur kita tahu ada kayak The Man in the High Castle, di mana Nazi Germany Hitler menang perang di Eropa dan akhirnya Amerika menjadi negara bagian Nazi gitu. Itu kan sebuah alternate universe juga. Jadi memang itu yang ingin saya perlihatkan di novel Puspa Bangsa, bahwa ini adalah Indonesia gitu, dengan kota yang sama kayak Sunda Kelapa, terus tempat-tempat yang mirip kayak Jatinegara, Cirebon dan segala macam, cuma di sebuah semesta yang berbeda gitu, karena terjadi sebuah peristiwa di masa lalu yang menyebabkan alur sejarah bercabang seperti itu. Buat gue sendiri sih ya menarik karena waktu gue pertama kali baca ini, gak tahu ya nanti kalau udah berbeda jauh nggak ya dengan versi bukunya, apa ada perubahan gitu dari draft yang dulu itu. Tapi gue langsung tertarik, dan kalau Steven kan bilangnya ini lebih ke thriller gitu ya. Sementara kalau gue baru buka
halaman pertama ada glosariumnya dan gue langsung bilang, Orwell nih. Ya memang benar sih ada perubahan memang dengan draft yang waktu itu saya kirim ke Bang Rani itu kan udah lama banget ya. Udah lama banget, iya. Itu kayaknya sesudah itu masih ada beberapa proses editing lagi, dan mungkin yang paling signifikan adalah sesudah saya ngasih draft ke Bang Rani itu mungkin kalau nggak salah ada tambahan kata-kata baru yang lebih banyak lagi gitu. Jadi istilahnya lebih saya pertajam gitu antara perbedaan kelas di Puspa Bangsa. Oke. Ya nggak tahu juga ya, mungkin karena 1984 itu berbekas banget buat gue sehingga agak susah terhindarkan bahwa pada akhirnya gue menyimpan framework 1984-nya Orwell itu ketika gue membaca novel ini gitu. Tapi ya that's me gitu loh. Sebenarnya kalau dibilang ini 1984-nya versi Indonesia pun aku kira sah-sah aja ya. Dan kalau lebih kelam lagi kita lihatnya, ya kira-kira ya mungkin seperti itu kejadiannya kalau perpecahan itu meruncing di Indonesia gitu. Tapi aku baca di rangkuman buku yang kita dapat nih Bang, awalnya Karimnas ini menulis Puspa Bangsa adalah kegelisahan akan perpecahan yang mulai meruncing di masyarakat Indonesia. Iya, betul. Angin berputar, ombak bersambung. Pandangan Anda, Karimnas, apakah novel ini mampu memicu sesuatu pada khalayak pembaca? Kalau apakah memicu pada pembaca itu mungkin saya belum tahu persis ya, mungkin harus berbicara lebih banyak dengan lebih banyak pembaca mungkin. Tapi kalau misalnya apa yang saya harapkan pada saat menulis buku ini, ya memang itu. Jadi salah satu tujuan seorang menulis novel mungkin ya, atau apalagi novel yang sifatnya distopia adalah memperlihatkan skenario-skenario yang mungkin saja terjadi, tapi dalam bentuk sebuah narasi yang lebih mudah diresapi. Maksudnya gini, kalau misalnya saya menuliskan, oke, ini bahaya perpecahan, tapi saya nulisnya dalam bentuk esai, misalnya dalam bentuk sebuah jurnal ilmiah, seperti ini alasannya, ini apa yang akan terjadi, itu mungkin efeknya tidak akan tidak terlalu mengena kalau misalnya saya nulisnya dalam bentuk fiksi, karena saya percaya bahwa saat orang membaca fiksi, apalagi orang yang memang mengemari membaca fiksi, dia dapat merasakan, dia dapat berempati dengan tokoh-tokoh yang ada di novel tersebut. Dengan dia berempati dengan tokoh di novel tersebut, dia dapat menangkap maksud yang ingin saya utarakan, bahwa seperti ini loh, kalau misalnya kita membiarkan hal-hal kayak perpecahan karena hal-hal seperti ini, kita biarkan, ini yang dapat terjadi dan ini yang akan dirasakan oleh orang-orang yang tidak beruntung hidup di dunia seperti itu gitu. Jadi memang kalau misalnya apakah pembaca menangkap pesan saya, mungkin kalau misalnya mendengar dari Stephen tadi memang itu yang ingin saya sampaikan gitu. Tapi kalau sebagai penulis memang ada alasan kenapa saya menulis ini gitu, kenapa topiknya seperti itu, kenapa konsepnya distopia, kenapa tetap di Indonesia gitu si settingnya, bukan di misalnya sebuah negara fantasi kayak misalnya Lord of the Ring atau Dune misalnya yang di dunia yang kita nggak tahu di mana gitu. Ini benar-benar di dunia yang kita tinggali sekarang tapi dengan kondisi yang berbeda gitu. Karena tujuannya adalah saya ingin pembaca ikut merasakan kegelisahan saya. Oke. Pri, lu cerita tentang apa sih dari segi jalan ceritanya tentang novel ini? Semoga saya nggak terlalu ngebuka terlalu banyak ya. Jangan dong. Jangan ya. Intinya sih ini cerita tentang dua orang tokoh di novel ini. Satu namanya Satya, satu lagi namanya Yasmina. Mereka hidup di sebuah dunia yang sangat terkotak-kotak menurut kelompok sosial. Jadi ada beberapa kelompok sosial yang mereka tidak bisa saling berinteraksi gitu. Jadi mau dalam segala macam kehidupan sosial gitu. Tapi mempunyai satu, bisa dibilang tujuan yang sama gitu ya, untuk menguak masa lalu mereka gitu. Dan perjalanan mereka berdua ini untuk menguak masa lalu ya, mereka melalui banyak rintangan gitu ya, apalagi di dalam tanda kutip sebuah negara yang istilahnya benar-benar memata-matai setiap tindakan atau setiap pergerakan warga negaranya. Jadi kurang lebih seperti itulah. Plus ada bumbu science fictionnya, koreksi gua kalau salah,
ada bumbu science fictionnya, dan ada bumbu thrillernya, apa cerita misteri atau detektifnya gitu ya. Iya, bisa dibilang begitu, karena salah satu tokoh utamanya gitu ya adalah bisa dibilang seorang detektif yang ditugaskan untuk mengungkap sebuah kasus yang ada hubungannya dengan kedua tokoh utama tadi gitu. Jadi ada unsur thrillernya juga. Lalu untuk unsur science fictionnya mungkin karena saya juga memasukkan beberapa konsep-konsep teknologi di sini, cuma mungkin lebih cocok disebut cyberpunk mungkin ya, karena kayak teknologi yang ada di dunia ini lebih sangat dipengaruhi oleh apa yang terjadi di dunia digital gitu lah. Jadi lebih agak-agak cyberpunk gitu lah ya. Mungkin bisa dibilang science fiction but not really hard sci-fi kayak misalnya The Martian misalnya gitu ya, yang benar-benar membahas teknologi. Ini lebih ke teknologi itu membuat hidup orang-orang di dalam semesta ini tuh hidupnya jadi lebih kelam gitu lah. Oke. Gua mungkin nanti akan lebih tertarik pada cara lu membentuk universe dari Puspa Bangsa ini gitu ya. Tapi gue mau oper ke Stephen dulu. Stephen. Ya, kita pengen dengar pengalaman dari Karimnas selama membuat novel ini gitu. Dan apa ya yang Karimnas baca gitu ketika mengerjakan Puspa Bangsa. Oke. Ini buku ini kan ditulis mulai 2017 sampai 2019 lah, itu range-nya lah ya, kurang lebih 2 tahun itu gitu. Dan ya bisa dibilang ya banyak sih, selama 2 tahun itu kan lumayan banyak buku yang saya baca. Mungkin gak sebanyak Stephen, tapi ya lumayan lah. Ada mungkin saya biasanya kalau setahun tuh rata-rata ya 18 atau 20 buku, dan saya tuh selalu kebiasaannya membaca fiksi non fiksi gitu. Jadi selang-seling gitu. Jadi novel, terus habis itu baca non fiksi, habis itu baca novel lagi gitu. Jadi ya mungkin sekitar 20 novel lah mungkin ya yang saya baca selama penulisan ini, dan pasti sedikit banyak mempengaruhi gitu ya. Mungkin tidak mempengaruhi jalan cerita, tapi mempengaruhi cara penulisan saya gitu. Mungkin yang paling kentara dari penulisan Puspa Bangsa adalah di sini saya kan menciptakan bahasa baru ya, bahasa jelatu kalau saya sebutnya. Jadi bahasa yang digunakan oleh kelompok rendah, jadi yang kelompok sosial yang paling rendah di semesta Puspa Bangsa. Dan inspirasi untuk menciptakan bahasa jelatu ini, yang kalau boleh saya ceritakan, ini adalah sebuah Kreol atau bahasa hasil pencampuran dari bahasa Portugis dan Hokkien. Jadi si bahasa jelatu ini kenapa saya ciptakan ini, karena dari semua novel-novel yang benar-benar saya sukai gitu ya, yang konsepnya distopia, itu hampir semuanya menggunakan bahasa baru gitu, yang menurut saya itu membuat si dunia di novel tersebut semakin terasa asing, tapi juga eksotis, tapi sekaligus juga menakutkan gitu, karena it is something that we don't understand, but ada orang-orang yang menggunakan bahasa itu, jadi mixed feelings lah gitu, jadi gelap, menakutkan, tapi juga eksotis gitu. Contohnya kayak tadi 1984, ini novel favorit saya sepanjang masa, tapi saya membaca 1984 tuh hampir 20 tahun yang lalu, zaman kuliah, tapi efeknya masih sampai sekarang. Jadi setiap saya menulis sesuatu, mungkin yang juga suka membaca cerpen saya juga pasti tahu bahwa lumayan gelap lah gitu cerpen saya juga, karena memang buat saya pada saat saya begitu membaca 1984 20 tahun yang lalu itu benar-benar membekas gitu ya. Terus selain 1984 saya juga membaca kayak A Clockwork Orange yang sempat difilmkan tahun 60-an kalau nggak salah, atau 70-an awal oleh Stanley Kubrick. Dan di novel A Clockwork Orange ini juga ada bahasa sendiri gitu, bahasa kalau nggak salah namanya Natsat kalau nggak salah ya. Jadi ini bahasa yang digunakan oleh remaja di London di masa depan yang tidak terlalu jauh. Dan memang pada saat membaca novel tersebut dan membaca kata-kata fiktif ini gitu, terasa kayak dunianya lebih kelam gitu ya, lebih menakutkan gitu. Karena ini sesuatu yang kita tidak pahami di awal gitu, tapi mungkin setelah membaca akhirnya ya mulai masuk ke dunianya, dan lebih intensif gitu berada di dunianya, karena kita merasa sebagai bagian dari semesta tersebut, karena kita udah mulai paham arti kata ini
ini gitu ya. Jadi itu kenapa alasan saya menciptakan bahasa baru yang yaitu tadi dipengaruhi oleh novel-novel yang saya baca tadi, terutama novel-novel distopia. Kalau untuk menjawab pertanyaan pertama tadi yang tentang si world building-nya gitu ya, itu memang ya itu tadi kan cukup lama gitu ya. Saya cukup lama untuk berusaha mencari background atau latar belakang yang pas untuk si Puspa Bangsa ini gitu. Jadi prosesnya lumayan lama, sekitar ya dari 2015 sampai akhirnya saya mulai benar-benar menulis di tahun 2017 gitu. Dan memang pada saat di awal saya punya rencana menulis ini, itu settingnya bukan di akhir abad 20. Kalau Puspa Bangsa itu kan settingnya di tahun 1996 gitu. Tapi pada saat saya pertama punya ide untuk menulis, itu saya idenya menulis di tahun 1596. Jadi di abad 16 akhir gitu kan. Kenapa kemudian lu putuskan untuk jadi 1996 aja lah gitu? Karena pas setelah dipikir-pikir gitu ya, pesan yang ingin saya sampaikan itu akan lebih mengena kalau misalnya saya menciptakan sebuah dunia baru gitu. Sebuah dunia di mana pertikaian yang saya ingin coba sampaikan ke pembaca bahwa ada bahaya seperti ini, itu akan lebih mudah disampaikan kalau misalnya akhirnya saya menciptakan dunia baru. Dan akhirnya saya berpikir bagaimana kalau kejadian yang ingin saya ceritakan di 1596 itu benar-benar terjadi. Jadi di ide awal itu saya ingin menceritakan bagaimana kalau serangan pasukan Demak ke Malaka itu berhasil. Wow. Itu dulu saya terinspirasi pada saat membaca Arus Baliknya Pramudia Nantatur. Oke. Arus Balik kan ceritanya itu ya. Yes, yap. Dan memang itu fiksi sejarah, jadi emang historical fiction yang menceritakan penyerangan Demak ke Malaka yang dikuasai Portugis waktu itu. Waktu itu saya berpikir pingin bikin yang kayak Arus Balik, tapi endingnya berbeda gitu. Endingnya adalah pasukan Demaknya menang gitu. Mungkin kayak kalau pernah nonton Inglourious Bastard gitu kan, itu kan Perang Dunia Kedua tapi endingnya mereka berhasil membunuh Hitler gitu kan. It's a different ending gitu kan dari yang kejadian nyata. Terus saya berpikir kalau misalnya ini terjadi, kira-kira Nusantara 300-400 tahun sesudahnya bentuknya seperti apa gitu. Apa yang terjadi kalau misalnya Demak berhasil mengusir Portugis dari Malaka di abad 16 gitu. Dan saya olah lagi, saya bentuk lagi, apakah mungkin muncul sebuah imperium baru, apakah bakal ada sebuah agama baru, struktur sosial masyarakat baru, dan itu yang akhirnya saya konsep. Dan setelah saya rasa, wah ini cukup nih untuk jadi sebuah dunia untuk saya menceritakan apa yang keresahan saya, akhirnya saya putuskan oke, saya buat ini ceritanya 400 tahun sesudah kejadian itu dengan dunia yang benar-benar berbeda dari yang dunia yang kita jalani sekarang. Jadi benar-benar sebuah alternate history dan jadilah Puspa Bangsa. Ri, gue mau minta tolong nih, ini buat for the benefit buat teman-teman nih ya. Ya namanya kan kita cerita tentang buku. Kalau kita cerita semuanya kan itu namanya bukan review. Ini nggak Fen? Jadi gue mau minta tolong nih, lu bisa nggak sih lu gambarkan situasi dunia di novel Puspa Bangsa? Maksudnya buat kepentingan pendengar gitu. Misalnya tahun segini, terus ini masyarakatnya ini seperti ini, agama mereka ini. Kalau di Orwell kan, misalnya bahasa mereka, lu sampai bikin bahasa sendiri kan tuh gokil banget gitu loh. Ngingetin gue sama Newspeak gitu kan ya. Kalau di bahasa yang dipakai di universe-nya Orwell gitu. Tapi bisa nggak sih lu menggambarkan itu seolah-olah lu sedang menggambarkan sama ketika gue bisanya bilang gini, Bandung tuh gue suka banget tuh, masyarakatnya begini, kondisinya begini, kehidupannya begini. Jadi Semesta Puspa Bangsa itu settingnya di tahun 1996, jadi di akhir abad 20, tapi di sebuah universe yang berbeda dari ya yang kita jalani sekarang gitu, jadi a separate timeline. Di tahun 96, Nusantara adalah sebuah imperium besar yang wilayahnya mungkin mirip Majapahit dulu gitu ya. Jadi seluruh kepulauan Nusantara, the whole maritime Southeast Asia, dan juga ada continental Southeast Asia juga wilayahnya. Jadi wilayah Nusantara di akhir abad 20 ini ya seluruh Indonesia sekarang, termasuk seluruh semenanjung
sebagian delta Sungai Mekong, lalu sebagian kepulauan Filipina. Mungkin seperti itulah ya kalau gambaran kasarnya wilayah si Nusantara ini. Alasannya kenapa bisa sebesar ini? Karena itu tadi, karena saya berangkat dari kemenangan Demak di Malaka, lalu mereka terkonsolidasi dan akhirnya kekuatan Eropa tidak pernah berhasil masuk ke Asia Tenggara gitu. Jadi benar-benar bangsa Portugis itu cuma jadi bangsa pedagang aja. Jadi mereka tidak pernah berhasil membangun koloni, termasuk Belanda atau Inggris di Nusantara. Mungkin di pinggir-pinggirannya mungkin lah ya kalau misalnya kita membahas universe buildingnya. Tapi di wilayah Nusantara itu benar-benar dikuasai oleh tidak pernah sampai jatuh ke tangan asing. Mungkin seperti Thailand modern gitu ya, yang benar-benar berhasil menolak invasi asing selama berdiri kerajaan Siam. Kurang lebih seperti itu. Dan akhirnya kenapa saya memilih bahasa Hokkien dan Portugis sebagai sumber untuk bahasa Jelatu ini, bahasa yang baru dipakai adalah yaitu karena Portugis akhirnya jadi pedagang gitu kan, berdagang di pantai-pantai, di pelabuhan-pelabuhan Nusantara, dan akhirnya ya bahasa pasar terasimilasi ke warga Nusantara, akhirnya kosakatanya masuk ke dalam kosakata Jelatu tersebut. Cuma karena para bangsawannya itu mereka istilahnya ya hidupnya terpisah dari rakyat jelatanya, mereka juga menciptakan bahasa sendiri. Mungkin kalau dicermati gitu ya, kalau misalnya Stephen yang udah baca, kalau misalnya kelompok tinggi, misalnya para pendeta atau para konsul itu berbicara, mereka menggunakan kosakata yang lebih banyak dipengaruhi kosakata dari Persia atau Arab dan Sanskerta gitu. Jadi karena itu adalah bisa dibilang bahasa ningrat lah gitu. Kalau mungkin kalau di Eropa abad pertengahan kayak bahasa Latin lah gitu, bahasa yang digunakan oleh kalangan terpelajar gitu. Sementara yang para pedagang pasarnya menggunakan, orang-orang yang berdagang, orang-orang rakyat bawahnya menggunakan bahasa yang berbeda. Jadi ini tujuannya juga di novel supaya saya juga memperlihatkan betapa tajam perbedaan antar kelas gitu. Jadi kelas yang lebih tinggi mereka menggunakan bahasa yang berbeda, kosakata yang berbeda, yang misalnya mereka anggap bahwa ini bahasa kelas atas gitu, bahasa kelompok tinggi. Sementara yang orang-orang rendah mereka menggunakan bahasa pasar gitu, bahasa rakyat jelata gitu, yang saya namakan bahasa Jelatu kalau di Puspa Bangsa. Jadi campuran Portugis, Hokkien, dan ya bahasa lokal Melayu. Sementara kalau yang kelas atas sama juga masih Melayu pasar gitu ya, tapi ada sentuhan Arab dan Sanskertanya gitu. Ceritain dong sekilas gambaran masyarakatnya. Masyarakatnya jadi di Semesta Puspa Bangsa ini mereka terbagi menjadi 5 kelompok. Kelompok satu adalah kelompok yang paling rendah. Jadi para buruh di buruh-buruh di pabrik gitu ya. Kan ini negaranya udah industrialis ya. Jadi udah terindustrialisasi kan di akhir abad 20. Cuma mereka yang terlahir di kelompok bawah itu benar-benar, jadi tidak di dunia Puspa Bangsa ini tidak ada yang namanya social movement gitu. Jadi nggak ada upward movement untuk social status. Jadi kalau seseorang terlahir di kelompok itu, ya udah dia sampai mati pun akan ada di kelompok itu. Jadi terlahir sebagai buruh dari keluarga buruh, ya mati sebagai buruh juga gitu. Jadi nggak ada social movement lah gitu. Jadi benar-benar akhirnya tercipta sebuah kecurigaan antar kelompok gitu. Sementara mungkin kalau kelompok yang di tengahnya gitu ya, itu kayak ya blue collar workers, lalu ada middle class, lalu kelompok yang paling tinggi kayak kelompok 4 dan kelompok 5 itu benar-benar yang the untouchables lah gitu. Jadi yang mereka yang benar-benar kayak para bangsawan, terus para pengurus keagamaan gitu. Dan di novel ini agama menjadi sebuah topik sentral. Jadi di Nusantara ini mereka cuma mengenal satu agama. Ini mungkin semacam kayak ini ya, saya mencoba kayak membuat sentilan gitu ya. Bagaimana kalau misalnya kalau di Nusantara kita cuma punya satu agama, tapi ada 5 kelompok masyarakat gitu. Jadi kayak kebalikan gitu. Jadi masyarakat dibagi menjadi kelompok-kelompok yang, jadi ada 5 kelompok yang tidak bisa saling bercampur dan benar-benar tidak ada social movement.
dari antar kelompok, tapi agamanya satu gitu. Mereka percaya ke satu agama yang sama gitu. Jadi kayak semacam apa ya, ironi lah gitu. Nyentil banget lo, bener nyentil ya, banget lo. Sebuah ironi gitu. Kayak makanya mungkin ada sebuah percakapan di novel ini gitu ya, yang si tokohnya mendambakan, mungkin kalau misalnya tidak ada kelas, tapi semua orang bebas memeluk agama yang berbeda-beda, kehidupan kita akan lebih baik gitu kan. Itu kayak semacam menyindir kita gitu. Apakah memang itu kan sesuatu yang kita hidup saat ini gitu kan. Tidak ada pembagian kelompok sosial yang jelas mungkin ya, tidak setajam di novel ini, tapi semua orang punya agama yang berbeda-beda. Apakah memang lebih baik seperti yang diceritakan yang didambakan oleh orang di novel ini pada saat dia bilang bahwa mungkin kalau kita tinggal di dunia yang orang agamanya berbeda-beda, kehidupan kita bakal lebih baik. Steven, sorry, gue ngambil banyak waktu. Over to you, sir. Enggak lah, Bang. Karena pendengar tuh butuh juga eksplorasi gimana sih jagat, bangunan jagatnya yang ada di Puspabangsa ini gitu. Dan apakah kita kasih kesempatan untuk Karimnas untuk baca sepenggal naskahnya aja gitu, Bang? Yes. Oke. Mungkin lebih ke sebuah percakapan ya, jadi bukan satu kutipan singkat. Saya akan membacakan satu halaman dari novel Puspabangsa. Oke. Ini adalah sebuah percakapan antara dua orang tokoh di novel ini. Yang satu adalah namanya Pandita Utama, dia adalah salah satu tokoh utama lah ya mungkin di novel ini. Dia berbincang dengan seorang konsul atau seorang anggota, mungkin analoginya anggota MPR atau DPR mungkin ya kalau di Indonesia. Jadi seorang konsul, jadi perwakilan. Oke, saya mulai. Hamba penasaran akan alasan pembangunan kuil ini sebagai kastil, Yang Mulia, ujar seorang lelaki yang dari tadi berdiri diam tak jauh dari Pandita Utama. Tubuhnya tinggi besar dengan perut tambun dan rambut klimis menipis, tangannya memegang secangkir kopi. Pandita Utama menatap mobil-mobil yang melaju di jalan bebas hambatan di Bantaran Barat. Tak berapa lama, ia lalu berkata, "Apa arti agama bagi Anda, Konsul?" Maafkan kedaifan hamba yang tak mampu sepenuhnya memahami pertanyaan Yang Mulia. Namun yang jelas, Nusantara Agama adalah kanun beserta jalan hidup hamba. Jawab sang konsul tua memberi penekanan pada kalimat terakhir. Saya yakin Anda seorang ageman taat, Konsul. Namun apa arti Nusantara Agama bagi Anda? Apa manfaatnya? Apa gunanya? Apa yang akan terjadi bila Anda kehilangannya? Tanya Pandita Utama. Konsul senior tersebut tak dapat langsung menjawab. Isi kepalanya berputar cepat memikirkan jawaban terbaik akan pertanyaan dari salah satu orang paling berkuasa di Imperium. Ia menenggak habis kopi pahit di cangkir. Tak perlu cemas, Konsul, ujar Pandita Utama. Kegusaran Anda wajar. Banyak orang-orang saleh yang akan kebingungan bila diberi pertanyaan tadi. Mereka menjalankan agama dengan sangat baik, menunaikan setiap ibadah yang disyaratkan, mendatangi setiap komune, membayar setiap derma, berziarah ke cahaya semesta sebisa mungkin. Namun dari sujud pertama hingga lafal lidah terakhir, mereka tak paham untuk apa mereka melakukannya, di luar sebuah kewajiban atau identitas diri. Untuk diterima di Firdaus, Yang Mulia, itu tiada artinya bagi kita selama di dunia, jawab sang padri. Sekali lagi maafkan kedaifan hamba yang candala ini, Yang Mulia, balas lelaki itu. Sekian, seperti itu kurang lebih percakapan yang ada di Puspabangsa. Fun. Aku pengen membahas yang bahasa pasar itu dulu. Itu bikin kejutan yang menyenangkan gitu ya, kayak bahasa sehari-hari di sini gitu. Ose punya sampo harga berapa misalnya? Gimana perjalanan Ose hari ini gitu. Dan itu kayak wow, itu kalimat-kalimat yang sehari-hari aku dengar gitu. Memang pada saat saya menciptakan bahasa jelatu itu untuk yang digunakan kelompok 1, by the way jelatu itu campuran dari jelata dan kelompok 1 jadi jelatu. Itu memang kan saya idenya menciptakan campuran dari bahasa Melayu pasar, lalu Portugis dan Hokkien. Jadi ada kosakata Hokkien dan ada kosakata Portugis, dan kayak ose, yo, lalu nos itu sebenarnya saya ambil dari bahasa Portugis. Dan pada saat saya berikan ke
teman saya yang seorang editor untuk membantu menyunting novel ini. Dia kan orang Yori Papilaya, betul. Dia kan orang aslinya dari Ambon kan, dia bilang, "Loh, Om, ini kayak bahasa saya di kampung halaman," dia bilang. Oh gitu. Iya, di kampung halaman saya orang masih pakai OC yang ya kata-kata yang mirip digunakan di Puspa Bangsa. Itu juga nice surprise juga buat saya. Oh gitu, ternyata masih ada yang ternyata ada juga di dunia yang kita tinggali ini, bahwa ada orang yang menggunakan bahasa yang saya ciptakan untuk sebuah alternate universe. Jadi it's a pleasant surprise. Itu yang tadi lu maksud, Van, ya? Yang lu bilang familiar sama lu? Iya. Keren. Tapi sejauh yang aku baca, kosakata baru pun itu nggak menghalangi kenikmatan membaca Puspa Bangsa kok. Tenang aja. Kita nyentuh dikit soal bahasa, karena lu menciptakan sebuah bahasa. Ya walaupun bukan seperti Klingon gitu ya, yang totally new gitu kan kalau Klingon. Tapi kalau ini kan Gelato, ini kan campuran gitu. Betul. Itu prosesnya gimana sih? Oke, sebelum lu cerita prosesnya ya teman-teman ya. Ini ada beberapa glosarium. Jadi Ari itu sampai membuat glosarium Puspa Bangsa ini. Ada ageman, itu pemeluknya. Kalau kita mungkin di Islam tuh Muslim lah gitu ya. Betul. Kurang lebih ya. Yeah. Agamanya kan Nusantara Gama, kalau itu Islam misalnya seperti itu. Terus ada Amoy, adik perempuan. Ada Asukar, itu gula. Apalagi ya, Eskola itu sekolah. Jelatu itu kelompok apa tadi sini? Dari kata jelata dan kelompok 1. Terus yang gue suka itu ada kahwe, ada ca. Itu ceritain dong prosesnya, Ri. Tadi lu udah ngobrolin juga kan soal bahasa, tapi ini menarik juga nih buat kita gali lagi nih. Salah satu kritik di awal adalah kan ini tuh saya ingin mencerminkan bahwa di semesta Puspa Bangsa ini pembagian kelompok tuh begitu tajam gitu ya. Dan salah satu kritik yang saya terima di awal penulisan adalah kenapa dua kelompok, jadi seolah-olah tidak ada batas gitu. Seolah-olah saya bingung ini yang anggota kelompok tinggi yang mana, yang kelompok rendah yang mana gitu kan. Jadi kayak nggak ada distinction between each groups gitu. Ya, lalu ya itu tadi mungkin karena saya juga banyak membaca novel distopia yang menggunakan bahasa baru. Akhirnya saya juga muncul ide maybe I need to create a new language gitu. Apalagi kalau melihat sejarah ke belakangnya gitu, kayak why this universe exists gitu, bahwa ini adalah sebuah dunia yang tercipta saat Portugis menjadi bangsa pedagang, jadi bukan not actually bangsa kolonial, tapi mereka berdagang sama seperti bangsa Hokkien dari Asia Timur, lalu ada bangsa Portugis dari Eropa. Mereka berdagang di sini dan akhirnya kosakatanya terserap. Itu yang kenapa terus ya hasilnya seperti itu gitu. Jadi ada bahasa yang tercipta dari asimilasi para pedagang, ada yang tercipta dari asimilasi dari kelompok bangsawan gitu. Misalnya kayak Imperium Nusantara dulu di catatan gitu ya, di catatan saya pada saat membentukan world building itu saya tulis gitu. Jadi bahwa bangsawan Nusantara itu ya kita tahu kalau di zaman dulu kan bangsawan tuh sering terjadi ini ya, kawin silang apa istilahnya ya. Jadi intermarriage between nobility gitu kan. Jadi bangsawan di sini menikah dengan bangsawan di sana. Nah, kalau bangsawan Nusantara mereka interaksinya dengan bangsa Turki Ottoman, lalu bangsa Mughal di India, lalu bangsa Persia. Jadi kenapa kelompok yang lebih tinggi, kelompok bangsawan, para pemuka agamanya, mereka kosakatanya lebih banyak dipengaruhi oleh bahasa Persia, Turki, dan India gitu. Sementara yang kelompok rendahnya, yang para pedagang, terus para buruh, mereka terbiasa berinteraksi dengan bangsa Portugis yang berdagang atau imigran dari Cina Selatan misalnya. Jadi memang integrated gitu. Jadi antara kenapa bahasanya seperti ini, lalu kenapa sejarahnya seperti ini, itu memang satu kesatuan gitu. Jadi dari sejarah yang seperti ini akhirnya timbullah bahasa yang seperti ini 400 years later gitu. Oke. Kira-kira ada peluang nggak nih untuk dibuat kisah sampingan yang bersumber ke Puspa Bangsa? Apakah mungkin muncul kisah-kisah yang mungkin di satu semesta yang sama gitu ya? Mungkin kayak kalau kita bicara Marvel Cinematic Universe atau misalnya Star Trek Universe atau Star Wars Universe, itu kan ada kanon, lalu ada yang
cerita-cerita yang istilahnya berada di universe yang sama. Tentu saja, jadi kalau di Puspa Bangsa ini justru saya juga berusaha menciptakan universe ini seluas mungkin. Jadi istilahnya menciptakan mitologinya seluas mungkin, sejarahnya seluas mungkin, sehingga kalau misalnya saya pribadi misalnya ingin membuat cerpen, saya membuat cerpen yang dunianya Puspa Bangsa, atau saya ingin bekerja sama dengan komikus, bikin komik yuk, tapi semestanya Puspa Bangsa, atau misalnya ada penulis lain yang terinspirasi dari dunia Puspa Bangsa, itu sangat terbuka sekali gitu. Istilahnya saya ingin membuat Puspa Bangsa ini menjadi sebuah mungkin bisa dibilang semacam intellectual property, ya, atau public domain, ya juga gitu ya. Jadi everyone is welcome to contribute to the universe gitu, dalam bentuk cerita, apakah mereka mau membuat cerpen atau komik atau animasi singkat, whatever, istilahnya saya sangat terbuka sekali gitu. Saya malah akan sangat senang sekali kalau misalnya ada rekan penulis yang berusaha menciptakan sebuah cerita baru, tapi dengan di dalam dunianya Puspa Bangsa ini. Dan mungkin ini sedikit bocoran, perlu diceritain nggak ya? Atau takutnya malah spoiler? Kasih tipis. Intinya saya cuma mau bilang bahwa Puspa Bangsa ini didesain untuk menjadi trilogi. Jadi this is the first of three books lah, 3 novel lah gitu. Jadi this is the first book. Sekarang juga saya udah dalam proses penulisan buku kedua gitu ya. Cuman lebih ke mungkin pertimbangannya lebih ke masalah teknis gitu ya, bukan ke masalah penulisannya, lebih masalah teknis kayak mungkin Bang Rane sama Steven juga tahu bahwa ini bukunya self-publish gitu ya. Jadi keputusan untuk menulis the second book itu tergantung apakah saya ada sumber daya lagi untuk self-publish itu buku kedua. Atau kalau misalnya ada publisher yang berminat, of course I will finish the book gitu, the second book. Tapi intinya Puspa Bangsa is bukan desain ya, mungkin pada saat saya membuat ceritanya itu sangat panjang dan akhirnya saya cuman bisa, ini kayaknya satu Puspa Bangsa aja udah cukup panjang gitu ya, udah 400 halaman, let's finish it here and continue the rest in different books gitu. Kira-kira kisah di balik layarnya Puspa Bangsa, perjalanan riset Puspa Bangsa itu akan dibuat dalam buku tersendiri nggak? Iya, itu bisa jadi cerita sendiri loh, Ri. Ya, sebenarnya saya masih nyimpan itu buku catatan, jadi kayak notebook, tempat saya ngedraft semua plotnya, terus ngedraft dunianya, ngedraft belief sistemnya, political sistemnya, itu semuanya ada sih, kayak ada catatannya, ada catatan di Evernote, maksudnya catatan digital gitu ya, saya simpan di app Evernote, sampai sekarang masih ada, juga ada catatan tertulis itu yang ditulis di buku notebook itu sampai sekarang masih ada. Mungkin kalau misalnya nggak tahu, misalnya tiba-tiba novel ini menjadi literary classic, itu notebook itu bisa sangat valuable. Itu harta berharga itu. Ini sementara lagi ditaruh di brankas nih, jangan-jangan ya. Pertanyaan gue sekarang, Ri atau Karimnas, on a scale of 1 to 10, seberapa puas lu nulis novel ini? Probably 9 ya. Wow. 9. Mungkin karena puasnya tuh lebih kayak it's finally out there. Mungkin kalau dari secara isi ya, saya yakin pasti banyak kekurangan lah ya. Mungkin dari plot hole atau karakter yang terlalu datar. Saya yakin banyak hal itu gitu. Mungkin kalau ada seorang kritisi sastra membaca, pasti dia bisa menemukan banyak kekurangan. Tapi yang membuat saya puas adalah it's finally out there gitu. Kenapa saya puas it's finally out there? Karena ini memang isinya itu kegelisahan gitu. Kegelisahan yang saya rasakan selama penulisan buku gitu. Jadi saya ingin kayak curhat lah gitu. Akhirnya saya bisa curhat ke orang gitu. Akhirnya ada orang yang bisa membaca curahan hati saya gitu. Jadi that's why I'm really satisfied akhirnya buku ini keluar gitu. Dan kalau misalnya ada orang yang tersentuh atau terinspirasi atau tergugah, then it's a 10. Steven, ada satu pertanyaan lagi sebelum kita ke pertanyaan pamungkas. Iya. Tadi ada yang personal kayaknya nih. Wah, ini kalau udah personal hati-hati nih. Bahaya nih kalau Steven udah nanya personal nih.
siapa supporter terbesar Karimnas untuk penyelesaian novel ini? Supporter terbesar itu mungkin adalah bukan seseorang mungkin ya. Yang mendukung saya akhirnya bisa menyelesaikan novel ini adalah perseteruan masyarakat Indonesia di media sosial. Jadi gini, selama saya menulis 2017-2019 itu kan situasi politik memanas gitu ya. Orang saling serang, pilihan politik seperti ini diserang, pilihan politik seperti ini diserang. Dan saat penulisan saya kadang-kadang kan suka, ya pasti ada yang namanya writer's block gitu ya. Tapi writer's block saya bukan lebih ke kayak motivasi gitu. Waduh, hari ini nggak ada motivasi nih buat nulis gitu kan. Nah, nantilah kapan-kapan kalau udah ada motivasi. Tapi begitu saya buka Twitter atau saya buka Facebook, lalu orang di situ saling serang, yang hubungannya dengan politik, lalu disangkut pautkan dengan agama, disangkut pautkan dengan kehidupan sosial, itu yang membuat saya langsung bergelora semangat untuk nulis. Langsung motivasi tuh, dari istilahnya mungkin orang kalau misalnya, ya mungkin dulu juga sempat gitu ya, kalau wah kita komentar gitu kan, kenapa sih orang-orang kayak gini, komentar di Facebook, kalian kenapa kayak gini, kalian kenapa gini di Twitter, tapi itu saya tahan, saya simpan, nanti saya salurkan di novel gitu. Jadi itu tadi kenapa saya bilang novel ini lahir dari kegelisahan. Memang betul. Jadi lahir dari setiap saya melihat media sosial, bangsa Indonesia saling serang, terpecah belah. Jadi kan gelisah gitu. Kenapa sih kita jadi seperti ini gitu? Dan itu yang saya coba tuangkan di novel gitu. Itu yang menjadi motivator terbesar untuk menyelesaikan novel ini. Ri, jangan berhenti gelisah ya Ri. Ntar lanjutannya nggak bisa keluar lagi. Kayaknya masih gelisah terus kalau ngeliat keadaan ya. Oke. Teknis buku ini. Jadi kepada teman-teman yang mudah-mudahan lo yang dengerin ini itu udah bisa dapat gambaran sedikit banyak ya. Walaupun kita memang agak tahan-tahan supaya jangan ada spoiler dan ngerusak mood lo untuk membaca. Tapi paling tidak mudah-mudahan lo cukup tergoda untuk membaca. Bagaimana misalnya gue nggak bermaksud menyimpulkan lah, tapi bagaimana misalnya Ari menciptakan universe-nya sendiri, kegelisahan dia menciptakan sebuah universe yang bahkan dia buat dengan bahasanya sendiri, kemudian juga analogi-analogi mengenai universe-nya yang di tahun 96, tapi dia bisa menarik mundur dari zaman-zaman kerajaan Demak segala macam, itu mungkin akan sangat menarik bagi teman-teman gitu ya. Dan kalau memang banyak yang tertarik, di mana bisa dapetin bukunya, Ri? Saat ini saya menjual bukunya itu dalam bentuk kerjasama, konsinyasi. Jadi ada beberapa tempat yang saat ini udah buku itu tersedia di tempat-tempat tersebut. Tapi ya memang karena ini self-publish, jadi saya juga harus membagi waktu dengan pekerjaan, tentunya dengan karir gitu ya. Jadi akhirnya belum sempat terlalu luas. Jadi memang rencananya bulan ini saya mau memperluas kerjasama dengan distributor, tentu saja termasuk dengan Ksatria Buku yang sudah lama sebenarnya saya coba cari waktu untuk kerjasama penjualan. Tapi untuk saat ini, sementara ini baru tersedia di 3 kota. Di Bandung, itu di Buruan, jadi penerbit Buruan, penerbit yang saya bekerja sama untuk menerbitkan novel Puspa Bangsa. Mereka juga punya toko online, jadi bisa di Buruan. Lalu ada di Jual Buku Sastra, ini di Jogja. Lalu ada di Bandung juga tersedia di Toko Buku Kabar Kampus. Lalu ada di Buku Malka, ini juga di Bandung. Lalu ada Martian Bookstore, ini juga di Bandung. Lalu ada di Post Bookshop Pasar Santa di Jakarta. Buat teman-teman, lo nggak usah nyatet, tenang. Nanti gue tulisin di kolom description untuk bisa tahu, atau nanti gue kasih link ke websitenya Ari yang akan menjelaskan di mana lu bisa beli buku ini gitu ya. Mudah-mudahan itu bisa ngebantu, dan mudah-mudahan ini cukup menarik minat lo. Dan gue sih cuma mau bilang satu, lu beli buku ini, it's part of history gitu loh. Siapa tahu nanti kalau Arinya udah keburu ngetop, lu udah susah nyari bukunya. Soalnya cuma dicetak sedikit. Nah lo apalagi tuh.
Apalagi tuh. Oke, itu soal teknis bukunya. Dan sekarang di penghujung-penghujung singkat saja, Steven, silakan. Biasa pertanyaan pamungkas kita, Van. Iya, sebagai penutup kita kali ini dengan tamu spesial kita, buku terakhir apa nih yang Mas Ari baca? Buku yang terakhir diselesaikan atau yang sedang dibaca? Yang diselesaikan boleh, ataupun mungkin buku bagus yang baru terakhir dibaca gitu. Kalau yang sedang dibaca saat ini, saya lagi di tengah-tengah, lagi seminggu terakhir lah ya. Saya lagi baca Orientalism karya Edward Said. Ini buku terbitan tahun 78. Mungkin yang kuliah di hubungan internasional atau politik pasti tahu buku ini ya, Orientalism, Edward Said. Ini ya memang saya paham gitu kenapa buku ini begitu konsekuensial gitu ya, sangat mengubah peta politik setelah buku ini dirilis gitu, karena memang jadi buku ini kayak mengkritik pola pandang negara barat terhadap negara-negara berkembang terutama di Asia dan Afrika gitu. Jadi ada semacam ketidakseimbangan antara kekuatan barat dengan Asia dan Afrika yang sudah berakar dari abad 18 gitu ya, dan itu dikenal dengan konsep Orientalism gitu. Jadi mengeneralisasi seluruh Asia dan Afrika dalam satu wadah yang disebut Oriental gitu. Dan ini yang buku sedang saya baca, dan memang di awal-awal buku ini kan buku politik ya, jadi di awal-awal memang cukup berat gitu ya. Wah, ini berat banget bacanya gitu. Tapi pas dia udah mulai masuk ke bab 2 di mana dia menganalisa tulisan-tulisan para orientalis di abad 19 terutama ya. Dan di situ mulai kelihatan, oh iya, kenapa orientalisme itu lahir di Eropa, kenapa romantisme tentang Orient itu menjadi alat politik dan masih ada sampai di awal abad 20 di Perang Dunia Pertama. Bahkan mungkin kalau menurut saya pribadi masih terasa sampai abad 21 gitu ya, di mana negara-negara barat, misalnya Eropa dan Amerika, menganggap bahwa mereka perlu membebaskan dalam tanda kutip negara-negara di Asia dan Afrika gitu, dengan demokrasi, dengan kapitalisme. Itu istilahnya mereka, we are giving you freedom gitu, we are giving you the gift of democracy. Itu kan istilahnya kayak patronizing gitu ya, bahwa gua tuh lebih baik dari lo, dan kita memberi demokrasi itu is a gift from us the West to you the Orient gitu, dan itu masih tersisa sampai sekarang, dan ini adalah konsep ya di buku Orientalism. Oke. Gitu. Kalau buku terakhir sebelum Orientalism yang saya baca itu adalah Orang-orang Utimu karya Felix Kanesi. Really good book, really good novel, I really like it. Nice. Kayaknya Steven udah baca juga nih Orang-orang Utimu. Udah dia promosiin tuh. Iya, udah. Oh udah ya. Ya ini kan ya saya benar-benar menyukai penggambarannya tentang Timor gitu ya. Ya mungkin banyak yang saya tidak ketahui sebelumnya dari, ya istilahnya kan Timor, terutama Timur gitu kan sering banget jadi fokus pemberitaan, terutama sebelum tahun 2000 saat masih menjadi provinsi di Indonesia. Tapi kan yang kita tahu cuma di sana konflik, perang dan segala macam, separatisme, Fretilin dan segala macam. Tapi dengan orang-orang Utimu ini jadi kayak ada perspektif baru lah gitu. Jadi perspektif dari orang Timornya sendiri gitu, tentang mulai dari zaman Portugis sampai zaman Orde Baru. Oke. Satu pertanyaan tambahan, Ri. Gimana sih lu menjaga konsistensi lu membaca? Karena tadi lu bilang satu fiksi, satu non fiksi. Gimana sih proses lu ketika membaca? Apalagi misalnya buku-buku. Gue kaget. Orientalisme ini kan gila. Ini buku lama banget. Zaman gue dulu belajar komunikasi politik dulu nih. Iya, terbitan 78. Gimana sih proses lu untuk bisa mencerna sebuah bacaan ala Ari? Mungkin kayak itu tadi ya, mungkin yang dibahas sama Bang Rane tadi, bagaimana kita kalau misalnya membaca novel kayak 1984 yang mengandung banyak kata-kata yang kita tidak paham, tapi begitu kita membaca perlahan-lahan kita mulai
mengerti gitu kan arti kata-kata tersebut. Mungkin itu analoginya sama juga dengan saya yang istilahnya tidak pernah membatasi genre buku atau topik buku yang saya baca gitu. Jadi saya membaca semuanya mulai dari fiksi, sains, sejarah, politik, semuanya saya baca. Dan memang di awal-awal mereka tuh seolah-olah kayak berdiri sendiri gitu. Jadi pada saat saya membaca buku misalnya Guns, Germs and Steel-nya Jared Diamond gitu, itu kayak berdiri sendiri. Terus saat saya membaca buku lain misalnya Lord of the Flies, itu kayak berdiri sendiri. Tapi seiring berjalannya waktu dengan semakin banyak buku yang saya baca, akhirnya kayak semua itu kayak it became like a one big knowledge pool gitu ya, kayak saling berhubungan gitu. Kayak misalnya pas saya baca Orientalism, terus saya membaca si penulisnya Edward Said membahas tentang penulis di era Napoleon misalnya, itu saya langsung teringat sejarah pada saat Napoleon menginvasi Mesir gitu kan, alasannya karena saya udah pernah baca sebelumnya buku tentang itu misalnya, dan it all makes sense gitu. Jadi the more you read, the more it all makes sense lah gitu. Semakin kayak saling berkaitan antar buku. Jadi istilahnya knowledge itu tidak berdiri sendiri, tidak dalam silo-silo yang terpisah. They are all interconnected, dan semakin jadi begitu kita membaca semakin banyak buku, akhirnya jadi kita ketagihan, kita pingin baca dari perspektif lain, kita pingin baca buku lain, dan biasanya itu tuh jadi semakin banyak, semakin kita kayak setiap membaca informasi baru, oh gue udah pernah baca nih di buku yang ini, terus gue udah pernah baca di buku yang ini, dan it all makes sense now gitu. Akhirnya oh iya benar, ternyata akhirnya hubungannya tuh di sini gitu. Jadi ada semacam apa ya, kepuasan mungkin, dan bahkan bisa dibilang semacam ketagihan gitu. Jadi addiction untuk read more books from different topics gitu. Do you keep any notes? Lu nyimpan nggak sih catatan-catatan dari setiap? Lu membuat catatan-catatan dari semua buku yang lu baca nggak? Catatan sih enggak ya. Cuma sejak punya Kindle ya mungkin lah. Itu sejak punya Kindle saya suka nge-highlight gitu. Dulu nggak kepikiran kalau di buku fisik itu buat saya ngasih highlight atau kayak memberi lipetan, apalagi wah itu that's a big no-no itu. A blasphemous act gitu ya, merusak fisik sebuah buku. Tapi jadi nggak pernah sih kayak gitu, atau nulis wah kalau saya harus menulis setiap ada misalnya nemu lagi baca buku fisik terus nemu informasi menarik terus saya tulis, itu kayaknya saya nggak akan pernah selesai baca bukunya, ditulis aja terus gitu karena terlalu banyak informasi menarik. Cuman itu tadi, informasi menarik itu kan tersimpan di otak gitu ya, mungkin laten gitu, kita nggak selalu teringat. Tapi pada saat membaca buku lain dan tiba-tiba informasi yang kita simpan dari buku lain itu muncul di buku baru yang kita baca, that's a very satisfying feeling gitu. Oh, ini gue pernah baca nih di buku ini dan dibahas di sini, it all makes sense, it all connected, dan kayak membentuk sebuah apa ya, kayak bikin jigsaw puzzle gitu lah. Kita punya satu piece akhirnya membentuk sebuah gambar besar yang apa istilahnya gabungan dari semua buku yang dibaca itu, fiction or non-fiction. Van, kayaknya kita harus bikin tradisi baru lagi nih sejak mulai edisinya dengan Ari ini, yaitu selain nanyain buku yang sedang dibaca atau baru selesai dibaca, kita juga mungkin akan nanya gimana sih cara lu baca buku gitu loh, karena itu karena banyak loh itu kita sering lihat diskusi-diskusi itu kan di media sosial, ada yang mencatat, ada yang udahlah biarkan aja karena nanti akan tersimpan gayanya Ari gitu kan. Kalau gue sih sekarang malah punya kebiasaan ngoleksi atau ngedownload semua highlight di Kindle gue gitu loh, gitu. Itu juga wah menarik juga nih kalau gue bisa pola-pola gini. Tapi sayangnya kan nggak semua buku gue di Kindle, apalagi setelah gue balik ke Indonesia gitu. Alright, thank you banget, Ri. Sama-sama. Steven, sudah teramat panjang lebar kita bicara soal Puspa Bangsa. Teman-teman, aku yakin sedikit banyak bisa mendapat pengalaman baru. Kita berbincang langsung dengan pengarang yang bukan biasa gitu. Ini adalah novel fiksi spekulasi yang bertemakan Nusantara.
Kita udah merasa terhormat sekali udah kedatangan Mas Ari. Terima kasih banyak Mas Ari, sehat-sehat keluarganya semua, biar bisa ketemu lagi ataupun bisa mampir lagi di Kepo Buku di kesempatan berikutnya. Nanti buku yang kedua ya. Amin, amin. Thank you ya Ri, thank you banget Ri. Asli enjoy banget gue cerita kali ini. Ya. Thank Sampai you Bang ketemu. Rane, Stephen. Terima kasih. Thank you.